怎么不说话了？快点从实招来！气场好强，无敌鸳鸯腿，好帅呀！拿来。不好，这远见空。Halo semuanya, gimana kabar kalian? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur dongeng series yang berjudul Ting. Di video kali ini kita akan melihat Fang Han yang akan bertarung melawan ribuan pasukan bandit pasir. Gimana keseruannya? Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Sebelumnya Fang Han terlihat sedang berlatih dengan pedang milik salah satu murid yang menyerangnya. Kemudian Fang Han menuju ke tempat Fang Xingxue untuk berpamitan karena dirinya akan segera pergi ke pelatihan sekte, yaitu membasmi para bandit pasir. Semua murid sedang bersiap dan terbang bersama-sama menuju ke tempat pelatihan sekte, yaitu Gurun Han Hai. Fang Han sangat senang dan menikmati perjalanannya sekarang. Terlihat Liu Kang yang kagum setelah mengetahui kalau senior Yuan juga ikut pelatihan, dan juga Hong Yi yang langsung terkesima setelah senior Yuan melewatinya. 好帅呀！是山河榜第10的袁剑空师兄。 Senior Yuan terus maju sampai pada akhirnya melewati Fang Han lalu menyapa Fang Han dengan senyuman. Di saat Yuan melewatinya, Fang Han merasakan aura yang sangat kuat dari tubuh Yuan, dan tak lupa pedang Yuan tadi yang langsung membuat Fang Han sedikit gentar dengan aura yang sangat mendominasi. Meskipun Yuan melewati Fang Han dengan senyuman, tapi Fang Han merasakan pertanda buruk akan terjadi nantinya. 何仙子，我们快一些！这袁师兄啊，袁师兄，方寒，快些！ Perjalanan mereka terus berlanjut dan tak terasa malam hari pun tiba. Kemudian terlihat sebuah tempat di area Gurun Han Hai. Hong Yi berfirasat kalau timnya sekarang akan beristirahat di tempat tersebut. Dan benar saja, terlihat senior Yuan yang memberikan isyarat ke timnya kalau mereka akan segera beristirahat, kemudian turun ke tempat di tengah Gurun Han Hai. Di kejauhan, terlihat seseorang yang sedang memantau tim Fang Han tadi. Senior Ling Xi kemudian memberitahukan ke semua orang kalau kota bulan biru ada di pedalaman Gurun Han Hai, yang mana membutuhkan waktu 1 hari untuk tiba di sana, lalu menyuruh semua orang agar beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan esok harinya. Hong Yi terlihat kesal setelah melihat Liu Kang yang tidak berkumpul dengannya, yang mana Liu Kang sedang berkumpul dengan para senior. Namun tak lama kemudian, Liu Kang datang dan langsung tidur-tiduran. Fang Han kemudian masuk ke alam bawah sadarnya menggunakan teknik Yuachen untuk berlatih, dan dirinya sekarang sedang membayangkan kapan dirinya bisa masuk ke ranah ajaib. 何时我才能释放出神通法力？难道就是一座封闭的神通之门？ Kemudian Fang Han tersadar karena ada orang yang sedang mendekatinya, dan orang tersebut adalah senior Yuan bersama salah satu murid yang pedangnya diambil oleh Fang Han dulu. Hong Yi yang juga sedang berlatih, dirinya langsung tersadar, namun lain halnya dengan Liu Kang yang malah pura-pura tidur. Hong Yi mencoba membangunkan Liu Kang, tapi usahanya tidak berhasil. 很不错，还是因为灵剑之事。左师弟的灵风剑。 Senior Yuan tanpa basa-basi langsung menanyakan pedang pusaka angin milik murid tersebut, lalu menyuruh Fang Han untuk segera mengembalikannya. Ternyata dugaan Fang Han sebelumnya benar kalau dirinya merasakan ada firasat tidak enak terhadap Yuan, dan hal itu benar-benar terjadi sekarang. Ling Xi kemudian menanyakan ke Fang Han cara dia menyerap pedang tersebut, sehingga tidak melukai dirinya dan menebak kalau Fang Han memiliki barang terlarang sekte iblis. Kemudian senior Yuan memuji bakat milik Fang Han yang sangat luar biasa. Bahkan di awal ujian masuk murid luar saja Fang Han sudah menunjukkan bakat miliknya. Tapi semua itu tidak berguna karena Fang Han hanyalah murid luar dan tidak seharusnya memiliki pusaka hebat yang dapat menyerap pedang pusaka angin. Pangeran itu pun langsung menyuruh Fang Han untuk menyerah saja kali ini dan menyuruh Fang Han agar menunjukkan rahasianya. Fang Han berpendapat kalau tujuan senior Yuan kali ini ingin mengincar lukisan naga miliknya.
Tak lama kemudian Liu Kang merasakan ada sesuatu yang sedang mendekat, lalu mereka semua pergi untuk mengeceknya. Terlihat di kejauhan banyak sekali orang berkuda yang sedang mendekat ke arah tim Fang Han. Hong Yi mengatakan kalau mereka semua adalah para bandit pasir. Senior Ling Xi kemudian menyuruh semua bangau untuk pergi, tak lupa Fang Han juga menyuruh bangau miliknya juga pergi bersama dengan bangau yang lain. Lalu bangau tersebut menyuruh Fang Han agar menggunakan token hewan mistis untuk memanggil dirinya jika pertempurannya sudah selesai. Ling Xi kemudian mengisyaratkan ke semua orang agar bersiap menghadapi pertempuran. Para bandit pasir itu langsung menembakkan panah ke arah tim Fang Han. Lalu senior Yuan terbang dan menggunakan pedang ular perak miliknya untuk bertahan dari serangan anak panah. Fang Han dan yang lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menahan serangan anak panah tersebut. Namun ada salah satu anak panah yang berhasil mengenai pangeran. Serangan panah akhirnya berhenti, lalu mereka semua maju. Terlihat senior Ling Xi sedang menggunakan mantra untuk memanggil boneka mistis. Fang Han langsung heran dengan kemunculan boneka mistis tersebut. Kemudian Hong Yi menjelaskan kalau senior Ling Xi menggunakan segel surga untuk memanggil para boneka mistis. Lalu pertempuran jarak dekat pun terjadi. Fang Han，该我们上了。 Fang Han sangat senang karena sekarang adalah kesempatan bagus untuk latihan pertempuran yang sesungguhnya. Di awal pertarungan, Fang Han merasa kesusahan menggunakan pedang miliknya karena sebelumnya dirinya belum pernah menggunakan pedang saat bertarung. Kemudian datang Hong Yi yang menyemangati Fang Han supaya bisa mengendalikan pedang miliknya dan menyuruh Fang Han agar bertarung secara bebas tanpa bergantung kepada pedang jika Fang Han belum mahir menggunakannya. Fang Han mengatakan kalau ini adalah pertempuran sesungguhnya dan dirinya tidak bisa bergantung kepada keberuntungan atau belas kasihan kepada orang lain. Fang Han juga senang karena pertarungan kali ini bisa meningkatkan tekad bertarung pada dirinya. Pada akhirnya satu boneka mistis berhasil dilumpuhkan oleh para bandit pasir. Terlihat Liu Kang yang kagum terhadap gaya bertarung Fang Han. Meskipun Fang Han baru pertama kali menggunakan pedang, tapi sudah lihai menggunakannya. Di sisi lain, senior Yuan dengan santai menggunakan pedang ular perak miliknya untuk menghabisi para bandit pasir, dan juga senior Ling Xi yang sangat lihai saat bertarung. Tapi berbeda halnya dengan pangeran yang sepertinya sedang terdesak oleh bandit pasir. Pangeran itu pun berusaha semaksimal mungkin agar dirinya bisa menghindari serangan bandit tersebut. Di sisi lain, senior Ling Xi mengetahui kalau pangeran sedang terdesak dan berusaha menolongnya. Tapi para pasukan bandit pasir tersebut terus berdatangan untuk menyerang senior Ling Xi. Pangeran tersebut berusaha menggunakan status tingginya dan mengatakan kalau dirinya adalah seorang pangeran, lalu memperingati bandit tersebut agar tidak membunuhnya. Karena kalau tidak, bandit pasir itu akan menerima konsekuensi yang sangat besar karena telah membunuh seorang pangeran. Tapi bandit pasir itu tidak mempedulikannya dan terus maju untuk segera menghabisi pangeran. Pada akhirnya bandit itu berhasil dihabisi oleh senior Ling Xi. Terlihat boneka mistis kedua juga berhasil dikalahkan oleh para bandit pasir. Hong Yi yang melihat Fang Han dalam bahaya, dirinya langsung maju untuk menolong Fang Han. Kemudian memarahi Fang Han karena tidak berkonsentrasi saat pertarungan. Terlihat senior Yuan yang mulai serius untuk menghabisi para bandit pasir menggunakan pedang ular perak miliknya. Hal itu membuat Fang Han menjadi kagum dengan kekuatan senior Yuan yang sangat luar biasa menurutnya. Di saat Fang Han sedang bertarung, senior Yuan mengarahkan pedang ular perak miliknya ke arah Fang Han. Yang mana hal itu membuat Fang Han mengira kalau senior Yuan berusaha untuk menolongnya. Namun ternyata dugaannya salah, yang ternyata pedang itu sedang mengincar Fang Han, kemudian terbang ke arah Fang Han. Ketika senior Yuan sibuk mengurus Fang Han, datang pedang dengan aura ungu yang langsung mengarah ke dirinya. Kemudian senior Yuan dengan sigap langsung menghadang pedang tersebut menggunakan pedang miliknya. Di kejauhan, Ling Xi menyadari kalau ada pedang hasrat merah sedang mendekat, dan ia juga mengetahui kalau pedang tersebut adalah milik Pangeran Merah Muda. Kemudian pemilik pedang itu pun muncul. Ia kagum terhadap senior Yuan yang bisa mengimbangi pedang miliknya,
Dan ia juga mengetahui tentang identitas senior Yuan sebelumnya saat di sekte Yua. Yang sepertinya Pangeran Merah Muda tersebut sudah menunggu senior Yuan cukup lama agar datang ke Gurun Hanhai. Karena dirinya ingin membalas perbuatan senior Yuan yang telah membunuh banyak orang dari sekte iblis debu miliknya. Dan terlihat Pangeran Merah Muda sedang membawa pangeran yang tidak menunjukkan gerakan sedikit pun. Senior Lingxi kemudian menyuruh semua orang untuk menghentikan pertarungannya sekarang. Pangeran Merah Muda kagum kepada sekte Yua yang memberikan pil yin yang sebagai hadiah jika berhasil membunuh dirinya. Lingxi mengatakan kalau kelompoknya dengan sengaja beristirahat di tempat ini karena dirinya ingin memancing kedatangan Pangeran Merah Muda supaya keluar. Tapi perkataan Lingxi barusan tidak membuatnya merasakan takut atau hal lainnya. Meskipun Lingxi sudah memiliki rencana karena telah memancingnya keluar. Kemudian Pangeran Merah Muda tersebut mengeluarkan 10 jenderal iblis miliknya. Dan cerita pun bersambung. Sekian, terima kasih.